Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah raya pada Minggu 31 Januari. Di tempat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya ucapkan salam sejahtera juga bagi yang mengikuti secara langsung melalui live Facebook dan lain sebagainya. Selamat bergabung. Kita akan nyanyikan Ya Abah, ya Bapa, ku berseru padamu. Sama-sama kita bangkit ini. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan atas kehidupan kita. Haleluya. Ya Abah, ya Bapa, ku berseru padamu. Ya Abah, ya Bapa, padamu ku berserah kasih setiamu, selalu kau nyatakan. Roh Kudus, Roh Mempelai, penolongku, kau sanggup mengerjakan, kau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Kau sanggup mengerjakan. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Perkara yang ajaib. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik. Dengan sangat lembut kor saya undang saudara David Bastian untuk kita dalam doa pembukaan. Tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kita angkat tangan kita berseru, jadilah pada kami sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang kembali kita nyanyikan kau sanggup. Kau sanggup mengerjakan perkara yang ajaib. Tak ada yang mustahil bagimu. Jadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Kau Bapa pasti berbuat yang Kau Bapa pasti berbuat yang terbaik.
Tiada yang setia selain Engkau Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna senantiasa melindungi kami hingga saat ini Bapa. Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau undang mereka dari luar ke tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan sabda-sabda firman-Mu. Gak sia-sia Engkau menyiarkan janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena itu sebabnya Tuhan anak-anak-Mu datang ke tempat ini Tuhan. Karena mereka berharapan kepada Engkau Tuhan. Anak-anak-Mu yang membawa setiap pergumulan mereka Tuhan, keluh kesah mereka Tuhan. Percaya Tuhan akan ibadah-Mu yang mengandung janji-janji kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Kau menarik kami saat ini. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan tiba tempat ini, namun semua mata-mata karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, ibadah raya ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami boleh kami dipuaskan Tuhan, kami boleh disegarkan, bahkan diubahkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian Tuhan, dari LCD, penerima tamu, pemain musik, pemimpin pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kesegaran yang baru Bapa. Terima kasih. Kuasa setan jahat yang mengganggu ibadah kami mengusirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirnya keluar. Darah Yesus menyucikan hati, pikiran, serta ruangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hantarkan saudara kami dalam perjalanan, agar senantiasa kami boleh bersekutu, bersatu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang bisa disebut Bapa. Begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan, seperti bapa dengan anak. Terlebih suatu saat kita akan mengenal Dia sebagai mempelai pria surga. Saat kita menjadi mempelainya, disitulah kepemilikan sempurna akan kita rasakan. Terutama pada saat-saat akhir zaman ini, kalau kita merasa kehidupan kita dimiliki oleh Tuhan, kita tidak akan pernah rasakan kekhawatiran. Haleluya, kita akan lanjutkan pujian selanjutnya. Tuhan ampunilah dosaku. Sucikan hidupku, Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak tercela. Ku ditebus menjadi miliknya, Tebus menjadi miliknya. darah Yesus, darah Yesus membenarkan, darah Yesus memperdamaikan, darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, sampai tempat yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dia mendatangkan keselamatan, keselamatan, kesehatan.
berlimpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oh, dan keamanan yang berlimpah-limpah. haleluya. Ada janji yang disampaikan kepada kita kalau kita menjadi milik kepunyaannya yang sudah ditebus, dibenarkan. Kalau kita menjadi kepunyaannya, kita juga dijadikannya harta kesayangannya. Haleluya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, karena harta kesayangannya pasti akan dijaga seperti biji matanya sendiri. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit diri, kita nyanyikan Engkaulah perisaiku. Kita akan berdiri tegak walaupun ada badai, walaupun ada persoalan yang melanda setiap kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan Yesus yang menopang setiap kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku Saat badai, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku Saat hidup, saat badai hidup menerpa, saat badai hidup Haleluya. menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwa. pulihkan jiwaku. Bukan berdiri, Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan dalam tekanan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Haleluya. Tak Saudara bersama lagu depan, karena Yesus bukan berdiri, selalu menopang. Ku kan berdiri haleluya. Saya undang Bapak ke lagu di depan tengah badai dengan kekuatan dengan kekuatan yang Kau berikan. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus Selalu menopang Kita tukar kepala. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberikan jawaban bagi kami, perlindungan bagi kami, keselamatan bagi kami, terutama di zaman akhir, menanti kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat, di mana kami akan melihat Engkau datang kembali menjemput kami, membawa kami kepadamu Tuhan. Dunia akan semakin sulit dan sukar, tetapi janji-Mu adalah perlindungan yang sempurna.
Bahkan kami bisa berhasil walaupun di tengah kesukaran, kesulitan. Dan biarlah bukakan rahasia firman-Mu. Hanya Yesus anak domba Allah yang layak membuka gulungan kitab yang tertutup. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pertama Minggu 31 Januari 2021. Ya, bagi saudara yang mengikuti secara langsung tatap muka dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, beritahu teman dan keluarga mungkin firman ini mereka butuhkan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Yosua. Pasal yang pertama. Kita baca ayatnya yang ke-7 mulai sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jadi ini nasihat Tuhan kepada Yosua setelah tampuk kepemimpinan diberikan kepadanya setelah Musa hamba Tuhan itu meninggal. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jangan lupa mengucapkan firman Tuhan. Dalam tiap masalah ucapkan firman Tuhan. Amin. Nah, supaya kita berhasil dan beruntung. Lawan kata berhasil ya gagal, lawan kata untung rugi. Kalau sudah gagal biasanya rugi. Ya, kalau sudah rugi biasanya menangis. Apalagi besar kerugiannya. Tapi kalau berhasil beruntung ya akan bersuka cita. Ya, terus supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, supaya engkau berhasil dan beruntung. Ya, baik secara rohani, baik secara jasmani. Ya, ini ayat firman Tuhan tentu berlaku. Ya, berlaku untuk kerohanian dan juga untuk pekerjaan, usaha, studi yang mungkin sekarang sedang saudara geluti, saudara jalankan atau sedang direncanakan. Ya, ingatlah firman Tuhan itu ya untuk hal yang rohani dan yang jasmani. Ya, puji Tuhan. Jadi ini nasihat firman Tuhan kepada Yosua untuk merebut negeri Kanaan. Negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Satu negeri yang terbaik ya di kolong langit ini adalah negeri Kanaan. Ya, yang berlimpah susu dan madu. Ya, jadi negeri yang subur diberikan Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, ya, dan kemudian sempat Israel 400 tahun di Mesir jadi budak. Setelah itu Musa membawa mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan 40 tahun. 40 tahun itu sama dengan 40 tahun Yobel. 40 tahun Yobel, satu Yobel 50 tahun.
Jadi 40 kali 50 2000. Jadi ini perjalanan gereja Tuhan. Israel berjalan dari Mesir ke negeri Kanaan itu 40 tahun. Gereja Tuhan dalam perjalanan rohani dari dunia ini ya nanti ke Kanaan rohani 40 tahun Yobel ya. Jadi sama dengan 40 kali 50 sama dengan 2000 ya. Nah, ya ini saya sudah katakan saudara, kenapa Tuhan belum datang? Ini adalah masa perpanjangan waktu. Bagaimana kalau tahun 2000 kemarin Tuhan datang, sudah siap? Sudah siap? Belum. Kalau tahun 2015 kemarin sudah siap? Tahun 2020 sudah siap? Belum juga. Kapan siapnya ya? Nah, tapi ini sudah zaman akhir ya. Sebelum Tuhan datang ditandai dengan adanya penyakit corona. Bahasa kita corona, bahasa Alkitab disebut demam ya, dan sampah ya, itulah corona. Habakuk 3 ini ya. Jadi ini kegenapannya. Kita sedang hidup pada zaman hari ini, terjadi secara seluruh dunia, secara global, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi di seluruh dunia ini terjadi. Memperingatkan Tuhan akan datang. Amin. Belum lagi nanti 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Allah ya. Dan itu akan terjadi, tapi kita sebagai anak Tuhan akan mendapatkan perlindungan yang sempurna. Perlindungan yang sempurna ya, sehingga Alkitab mengatakan walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpamu, tetapi engkau hanya sebagai penonton saja ya. Jadi kita akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan bagi mungkin ada yang sudah sempat terpapar ya, kemurahan Tuhan masih berlaku, mujizat masih ada. Terima Yesus, percaya bilur-bilurnya pasti menyembuhkan semua keluh kesah penyakit kita ya. Nah, saudara, jadi Joshua ini menghadapi di negeri Kanaan itu akan menghadapi 31 raja. Berapa raja? Sedikit atau banyak? Hah? Sedikit atau banyak? 31 raja. Ya, melawan satu saja sudah sulit. Ini apalagi sampai 31. Tapi dia menangkat satu persatu. Mulai nanti dari Yeriko terus ya, berperang. Setelah menang baru dibagi-bagi negeri Kanaan itu. Dibagi-bagi. Satu negeri yang terbaik di kolong langit ini. Alkitab mengatakan 24 jam mata Tuhan mengawasi. Mata Tuhan mengawasi negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ya, curah hujannya cukup. Ya, bergunung-gunung, berlembah-lembah. Ya, bergunung-gunung, berlembah-lembah. Itu negeri Kanaan. Ya, bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Negeri Kanaan itu. Ya, kalau datar begini semua, terkadang datar sekali bisa menjadi padang gurun. Ya. Jadi ini negeri yang bergunung. Begitu dia bergunung itu makin luas, dia makin luas ya. Mata airnya cukup. Nah, saudaraku. Jadi 31 raja. Mari kita lihat dulu Joshua pasal 12. Ya, ini daftar raja-raja. Boleh ayat 9 mulai. Joshua 12. Yosua 12 ayatnya yang ke-9.
Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Ya, jadi satu-satu, ya kan? Direbut satu per satu. Ya, bulan juga begitu, datang tanggal 1, tanggal 2, langsung tanggal 31. Kalau langsung tanggal 1 sampai 31 datang hari bagaimana? Ya, jadi datangnya satu-satu ya. Nah, nanti akhirnya berganti Januari ke Februari, nanti ganti lagi tahun. Ya, terus perhatikan. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lakis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Geser, 1. Ya, lompat ayatnya yang ke 19, lompat. Raja negeri Madon, 1. Raja negeri Hasor, 1. Raja negeri Simron Meron, 1. Raja negeri Aksab, 1. Raja negeri Taanak, 1. Raja negeri Megido, 1. Raja negeri Kedes, 1. Raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel, 1. Raja negeri Dor di tanah bukit Dor, 1. Raja negeri Goyim di Galilea, 1. Raja negeri Tirsa, 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Ya, jumlahnya disebut 31 orang. 31 raja. Ya, jadi satu-satu ya direbut negeri Kanaan itu dengan mengalahkan raja Kanaan. Ya, ini semua ada arti-arti rohaninya. Ya, karena kitab Yosua ini bicara soal peperangan merebut negeri Kanaan. Nah, ini gambaran perjalanan rohani kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya, ya, mulai tanggal 1, tanggal berapa sekarang? Hah? Berarti mau berakhir ya? Sama dengan jumlah negeri Kanaan itu, jumlahnya berapa tadi? 31. Ya, ini Januari ini pada menang nih semuanya. Harus menang, amin. Harus menang. Ya, mereka yang bisa masuk surga adalah yang menang. Siapa menang, siapa menang, ya akan duduk memerintah bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus, dan kemudian bisa makan mana yang tersembunyi. Ya, pokoknya bagi yang menang sudah tersedia kemuliaan Tuhan. Tuhan sediakan kemuliaan Tuhan. Dan memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk berperang. Untuk berperang. Ya, ada 3 musuh kita. Dunia dengan segala keindahannya, ya, daging dengan segala keinginannya, setan dengan segala godaannya. Pertama tadi, dunia dengan segala keindahannya. Makanya kepada Tuhan ditawarkan keindahan dunia, tapi dia tolak, dia menang. Amin. Nah, kemudian iblis dengan goda, ya kan? Nyahlah engkau iblis. Nah, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, bahkan dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Ya, kerajaan maut itu kerajaan iblis. Iblis itu kerajaannya kerajaan maut. Kalau kerajaan Allah itu kerajaan Allah, itu kerajaan surga, kerajaan hidup yang kekal. Dan dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Yesus mati itu turun ke bagian bumi yang paling dalam. Di sana dia berperang melawan maut, iblis yang berkuasa atas maut. Dan kemudian dia menang. Ketika dia menang, maka
dia bangkit. Amin. Jadi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan. Amin. Sudah kalah. Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut sudah di apa? Kalau bahasa Batak ini ibundut tuh. So ibundut tuh, langsung dia. Ya, coba kalau ada orang di situ lawan, ya, kemudian mau bertinju, digertak saja ibundut tuh. Aku telan nanti kamu, langsung dia kabur. Ya, dan itu kegenapan firman Tuhan. Nubuatan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunan. Yesus adalah keturunan benih perempuan. Amin. Amin. Dialah yang meremukkan kepala ular, sama seperti Daud melawan Goliat. Memang musuhnya besar, raksasa, lengkap dengan senjatanya. Ya, berapa hasta? 6 hasta sejengkal, ya, tingginya. Dengan mengenakan pakaian senjata lengkap, ya, senjata lengkap. Dan Daud berkata, engkau datang menghadapi aku dengan lembing, pedang, perisai, tombak. Aku datang dengan nama Tuhan. Amin. Dengan nama siapa? Nama Tuhan. Ingatlah, nama Tuhan itu ajaib. Satu kali Manoah berjumpa dengan Tuhan. Lalu dia bertanya, siapa namamu? Loh, kenapa engkau tanya namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Itu jawabnya. Nama itu nama yang ajaib. Jadi ketika kita memanggil nama Tuhan, pasti terjadi keajaiban. Makanya Daud berperang. Dia bawa nama Tuhan. Dia ambil 5 batu. Berapa batu? 5 batu. Dan ditaruh pada pengali-ali umban. Kemudian dia umban, dia berkata, aku datang dengan nama Tuhan. Lalu dilepasnya batu itu, dan batu itu terbenam di kepala siapa? Goliat. Akhirnya Goliat roboh, lalu dipotong, dipenggal kepalanya. Ini gambaran iblis. Iblis itu sudah kalah. Amin. Iblis itu sudah kalah. Amin. Jadi tidak mungkin bisa menjatuhkan saudara, mengalahkan saudara, karena iblis sudah dikalahkan. Amin. Jadi kita kemanapun pergi tidak perlu gentar dan takut. Alkitab mengatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kaki. Jadi bayangkan saudara, bisa saudara mengalahkan iblis dengan kaki saudara. Amin. Semoga Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Sama seperti Goliat sudah remuk kepala. Ular itu sudah remuk kepala. Coba dalam Kejadian pasal 3, boleh 18, perhatikan. Ya. Ya. Kejadian 3:18 boleh. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. ya, coba aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ayatnya Ya. yang ke-15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Iblis. Ya. Ular yang dilambangkan seperti apa? Ular. Ular bercabang. Bercabang di lidah. Ya.
bercabang lidah. Ada ular tidak bercabang lidahnya? Selalu bercabang. Ya, itu artinya tidak tulus, berbohong. Kalau engkau makan, engkau akan seperti Allah. Ketika dimakan bukan seperti Allah, malah jatuh dalam dosa. Jadi iblis itu pintar, dia menggoda manusia. Ya. Coba dikata kalau engkau makan tuh pasti engkau mati. Wah, akan mau makan. Kalau engkau makan, engkau akan hidup seperti Tuhan. Engkau, siapa yang tidak mau seperti itu? Dimakan sama perempuan, diberikan kepada suaminya. Memang dosa itu semua enak. Semua dosa apa? Enak. Mencuri enak nggak? Hah? Makan goreng 5 dibilang 1. Mas, Dek udah berapa? Baru 1, Bu. Makan goreng 5 dibilang 1. Apa alergi atau sakit? Enggak juga, enak juga. Semua dosa itu enak. Betul kan? Semua dosa enak kan? Enak. Kalau begitu berbuat dosa orang nggak enak, semua orang jerah, ya. Cuman nanti upah dosa adalah, ya, mencuri itu paling enak, mencuri kan? Milik Tuhan pernah dicuri nggak nih? Sini mah enggak, di sono tuh mah. Sini mah orang-orang baik, ya. Amin. Cuma dulu, ya dulu dengan sekarang sudah beda. Amin. Aduh, amin. Ya, puji Tuhan, anak Tuhan yang baik, amin. Ya, Goliat akhirnya roboh. Iblis sudah dikalahkan. Sebabnya dikatakan iblis itu penguasa atas kerajaan maut, dan musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi maut itu suatu kerajaan itu yang sudah dikalahkan. Coba dalam 1 Korintus 15 itu ayat 20 berapa itu? 26 24 ya. Ya, coba ya. Satu Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, musuh yang terakhir. Ya, kalau ada istilah musuh yang terakhir berarti ada daftarnya musuh itu. Seperti tadi, berapa raja dikalahkan? 31. Mulai dari raja apa tadi? Yeriko, 1 yang terakhir. Belum setahun sudah lupa. Ya. Jadi musuh yang terakhir yang dibinasakannya adalah maut. Jadi kalau ada daftar dosa, umpamanya daftar musuh yang terakhir lah maut ini sudah dikalahkan. Amin. Jadi kita ini melawan musuh yang sudah kalah, termasuk maut. Jadi kalau orang Kristen mati, sebenarnya bukan maut yang menjemputnya, bukan maut. Ya, karena maut itu suatu kerajaan. Orang yang mati dalam Tuhan itu untung, bukan modar, bukan. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Bayangkan orang Kristen itu mati apa? Orang Kristen itu mati apa? Orang Kristen mati itu apa? Untung. Mau sekarang nanti aja nih. Untungnya mau nanti sekarang. Kehendak Tuhan lah yang jadi, ya kan? Ya. Di mana ya itu? Hidup Kristus, mati suatu keuntungan. Ayo, di mana itu? Coba nanti cari itu. Ya, coba dibaca. Berapa Pak Simamora?
Ya, Filipi 1 ayat 21. Ya, perhatikan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, hidup untuk Tuhan. Walaupun saudara bekerja buat Tuhan. Amin. Amin. Bekerja buat Tuhan. Ya, orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Orang yang tidak mau bekerja jangan apa? Kasih makan. Nah, Tuhan, saya bukan tidak mau bekerja, saya mau bekerja. Ingat, Tuhan itu pencipta lapangan pekerjaan. Tuhan itu pencipta lapangan pekerjaan. Asal ada kerinduan, nanti Tuhan buka jalan. Amin. Nah, Alkitab mengatakan orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Berarti Tuhan mau bekerja. Amin. Nah, bekerja, nanti Tuhan ciptakan lapangan pekerjaan. Ya, amin. Jadi Tuhan itu pencipta lapangan pekerjaan bagi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita ada sumber yang akan diberkati oleh Tuhan. Nanti kita diberkati, makin setia, makin diberkati, ya, makin setia. Ya, karena salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Salah satu nama Tuhan kita adalah yang setiawan. Setia itu mulai dari kecil. Ya, setia dalam perkara kecil, nanti dipercaya perkara yang besar. Jangan minta yang besar dulu. Ya, yang kecil dulu dipercayakan. Nah, saudara punya warung kecil, ya, ayo tekunin pekerjaannya kecil. Ya, hampir semua orang-orang besar, yaitu dimulai dari yang kecil. Dia tahu seluk-beluknya dari orang susah, nggak punya uang, nggak punya makanan. Dia ada pengalaman karena pernah jadi orang kecil. Ya, kalau langsung jadi gede nanti, wah, bisa jadi gede kepala nanti, saudara. Ya, hampir semua, lihat aja mau tokoh-tokoh siapapun, ya, nah, pasti pernah jadi orang kecil. Ya, orang paman saudara dia, oh tokohnya gede, dulu kan langsung gede, itu kecil dulu. Ya, dari kecil, dikembangkan, ya. Nah, kedudukan orang juga begitu, ya. Nah, ada orang langsung jenderal dari panglima, prajurit dulu, ya. Dari bawah dulu, oh permainan di bawah itu begini ya. Aduh, gajinya segini ya, menyesuaikan dirilah, begitu ya. Nanti setia dalam perkara kecil, nanti akan ditambah perkara yang besar. Alkitab mengatakan, engkau akan semakin menaik, bukan turun. Engkau semakin apa? Semakin menaik, bukan turun. Ya, jadi yang setia pasti semakin naik. Amin. Semakin apa? Menaik, terutama rohaninya dulu naik. Nanti berkat jasmani pasti mengikuti. Pasti apa? Mengikuti. Ya, udah selesai tadi baca? Ya. Ya, jadi kita ini ya seperti Joshua tadi, bertindaklah hati-hati supaya dengan demikian perjalananmu berhasil dan beruntung. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau kami udah biasa ya baca Alkitab itu udah tamat lah berulang-ulangnya. Ini sudah pernah tamat baca Alkitab nih? Udah pernah? Nah, puji Tuhan kalau sudah pernah ya. Baca komik udah pernah tamat? Apa Kopinfo dulu apa? Dari seri 1 dibaca terus ya. Ayo baca Alkitab ya. Nah, bacalah dalam kitab suci. Carilah, semua ada di sini. Masalah apapun cari, pasti ada jawabannya. Amin. Kita bertanya, Tuhan menjawab. Kita bertanya, Tuhan menjawab. Kalau ada teka-teki hidupmu sekarang, ya teka-teki hidupmu, bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Apa yang harus aku perbuat? Ya, engkau bertanya, Tuhan menjawab. Dan kalau Tuhan menjawab, selalu tepat jawabannya. Jangan pergi ke dukun, ke orang pintar, jangan. Ya, jangan pergi kepada orang pintar. Di mana orang pintar?
Disuruh nanti saudara bawa ayam merah, ya, ya. Nah, apalagi perempuan cantik datang sama dia dukun itu, sorry. Ya udah ke Tuhan. Ya, marilah padaku semua orang yang berletih lesu dan berpikulan. Semua masalah saudara bawa kepadanya, pasti dia berikan saudara keringanan. Ya, saya sudah pernah sampaikan saudara, ya, firman Tuhan, pikulan manusia biasanya ada berapa? 2. Yang disebut apa itu? Keranjang pikulan. Di muka 1, di belakang 1. Yang di muka itu masa depan, yang di belakang masa lalu belum beres. Karena dari masa lalu ini yang membebani hidup kita. Ya kan? Tapi bawalah kepada Tuhan. Nanti ringan. Di mana itu? Ayat terakhir saja. Ya, coba. Mazmur berapa itu? Ayo. Jangan lupa lu. Mazmur berapa? Hah? 80 berapa itu? Keranjang pikulan, ya gampang carinya di HP, ya. 81 berapa? Ya, Mazmur 81. Moga saudara yang mendengar ini baik secara langsung dan tunda ini jawabannya. Perhatikan. Mazmur 81 ayatnya yang ke 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Baca sama-sama. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ibu-ibu saja dulu. Laki-laki. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang. Siapa yang mengangkat bebannya? Huruf besar, huruf kecil akunya. Huruf besar. Akan diangkat atau telah diangkat? Telah diangkat. Amin. Bawa beban hidupmu dan kemudian Tuhan angkat. Dan telah mengangkatnya. Nanti pulang saudara sudah apa namanya itu tangannya? Ringan. Jangan begini lagi. Masalah lu anakku, opuku, cucuku, usahaku, saudaraku pikulannya berat. Wah, kepada saya semua bergantung. Ya, kalau Tuhan jika saudara tempat bergantung, serahkan kepada Tuhan tangan-tangan yang bergantung. Nanti akan ringan. Tuhan yang menanggung. Ya, dia pikul. Amin. Jadi nanti pulang dari sini sudah ringan semua. Sudah hampa, bebas dari keranjang pikulan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ya, waktu Tuhan tolong saya. $20 biru. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat
tundukkan kepala, singer saja menyanyi. Mari, singer saja. Memang terasa berat hidup di zaman akhir. Dihadapi manusia adalah ekonomi dan pandemi. Ekonomi itu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keuangan, pekerjaan, usaha, kebutuhan sehari-hari, kontrakan, biaya hidup, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kendaraan, sedang menimpa banyak manusia. Mari, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberikan kepadamu pertolongan supaya engkau bebas, tanganmu bebas dari keranjang pikulan. Serahkan pada Tuhan sekarang. Serahkan pada Tuhan. Firman Allah tadi mengatakan, aku sudah mengambil keranjang pikulan dari bahunya, dari pundaknya, tangannya bebas dari keranjang pikul. Mari saudara yang berbeban berat, Tuhan mau memberi engkau kelegaan. Mari yang mau didoakan dimanapun engkau, boleh engkau taruhkan tanganmu pada dadamu, tangan kirimu taruh pada dadamu, tangan kanan angkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dialah sumber pertolongan. Dia mengangkat beban dari bahumu, keranjang pikulanmu, masa depanmu, masa lalumu yang banyak masalah. Tuhan akan tolong engkau. Hamba berdoa Tuhan buat semua anak-anakmu ini yang sedang mengalami beban berat dalam hidup ini, baik masa lalu dan masa depan mereka sekarang ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau angkat segala beban mereka, biar tangan mereka bebas dari keranjang pikulan. Dan biarlah Tuhan menguatkan engkau. Kalau sakit, jamah penyakitmu, jamah penyakitmu, segala sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Bilur-bilur Tuhan menyegarkan engkau. Jadilah engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang menghadapi jalan buntu dalam hidup ini, angkat tanganmu. Hamba berdoa buat mereka yang menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang rumah tangganya tidak berbahagia, sedang kacau balau, Tuhan akan memberi kepadamu mujizat air anggur yang baru. Hamba berdoa buat mereka yang nikahnya, keluarganya sedang mengalami kekacauan, sedang mengalami kehabisan air anggur yang baru. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ciptakan air anggur yang baru yang dari Allah. Bahkan berbagai masalah yang mereka hadapi, Tuhanlah sumber solusi. Masalah apapun Tuhan bisa menyelesaikan. Tuhan yang baik itu menjawab doamu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Tuhan baik bagimu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita jalankan persembahan 2 kali. Ya, ya hampir semua ini masih buat baksos ya. Kita nyanyikan nyanyian di batas air bisa. Nomor berapa? Nomor 2. Oh ya, keberhasilan dan kesehatan. Ya betul, keberhasilan dan kesehatan.
tubuh Kristus pasti terpelihara. Amin. Mempelai pria sorga, kita tubuhnya, mempelai wanitanya pasti dilindungi oleh Tuhan. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda sebagai warta jemaat bagi kita. Selasa kita ada ibadah doa puasa mulai jam 7:30 malam hari Senin sampai 7:30 hari Selasa. Dibuka bersama di dalam ibadah doa puasa di Permata mulai ibadah jam 6:30 Selasa malam, ya. Hari Rabu kita pendalam Alkitab, hari Sabtu ibadah online. Muda-mudi, remaja, sekolah minggu masih online. Kita kumpul kembali jam 12 hari ini. Jam 12 hari ini online langsung, ya, sekolah minggu. Ya. Kemudian nanti 10:30 di Permata, ya, ibadah kedua. Ya, terima kasih buat persembahan saudara dan juga kita doakan rekan-rekan kita, teman-teman kita perhatikan yang undur, yang malas supaya diajak kembali, ya. Dan kita doakan mereka yang sakit, ya, kita doakan, ya. Pop kembar juga kita doakan, ibu gembala kurang sehat kakinya. Mama Angel, ya, Mama Angel juga, ya. Siapa lagi? Ya, ya, masih ada mujizat, amin. Ya, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang kurang sehat, yang nama-namanya disebutkan, ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan mereka. Bilur-bilur-Mu adalah obat yang mujarab buat segala sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri kepada mereka kesembuhan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pekerjaan anak-anak-Mu, aktivitas anak-anak-Mu minggu ini, biarlah Tuhan buat berhasil mereka. Yang belum mempunyai pekerjaan usaha, biarlah Tuhan memberi kepada mereka pekerjaan usaha. Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan usaha bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, masa-masa pandemi, lindungi semua jemaat-Mu, lindungi umat-Mu Tuhan. Berikan juga kepada pemerintah kami, dari pusat, daerah, sampai kepada tingkat bupati, muspika, lurah, camat, RT, RW. Biarlah mereka semua diberi hikmat mengatasi pandemi. Dan biarlah bangsa negara kami tetap teguh berdiri menghadapi semua permasalahan hidup. Bersama Tuhan kami bisa berdiri teguh dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Ya. Ya, nggak usah dipegang tangga ya, tangganya nggak usah dipegang. Ya.